Hai semuanya, hubungan yang sehat dan harmonis itu nggak jatuh dari langit. Nggak tiba-tiba jadi sempurna cuma karena dua orang saling cinta. Nyatanya, banyak hubungan hancur bukan karena kurang cinta, tapi karena komunikasi yang buruk. Kita sering mikir, masalah kecil ini nggak usah dibahas, atau dia pasti ngerti maksudku. Tapi ternyata, komunikasi itu nggak sesederhana yang kita kira. Saya pengen ngobrol sama kalian soal hal ini, karena banyak orang, mungkin termasuk saya dan kalian juga, pernah merasa hubungan kita mulai renggang, aneh, atau bahkan bikin capek banget, tapi kita nggak tahu kenapa. Kita kira semuanya baik-baik aja, padahal ada yang nggak beres dari cara kita ngobrol dan nyampein perasaan. Kesalahan pertama yang sering banget terjadi adalah kita berasumsi pasangan bisa baca pikiran. Kita ngerasa mereka harusnya tahu kalau kita lagi sedih, kesal, atau butuh perhatian tanpa kita bilang apa-apa. Padahal mereka bukan cenayang. Mereka manusia biasa yang juga punya pikiran dan masalah sendiri. Kalau kita terus berharap mereka peka tanpa pernah ngomong jujur, ya wajar kalau mereka nggak ngerti. Dan dari asumsi ini, sering muncul rasa kecewa. Kita bilang dalam hati, dia nggak peduli ya, padahal mungkin dia cuma nggak tahu. Dan akhirnya kita makin menjauh. Ini bahaya, karena komunikasi yang sehat dimulai dari kejelasan. Kalau kamu butuh dipeluk, bilang. Kalau kamu capek, cerita. Jangan main kode terus. Lanjut ya. Kesalahan kedua yang nggak kalah penting adalah menyalahkan dengan kalimat yang menusuk. Misalnya, kamu tuh selalu egois. Atau, kamu gak pernah ngerti aku. Kata-kata kayak gini tuh kayak lempar granat. Langsung bikin pasangan defensif. Mereka langsung mikir, loh kok aku diserang? Akhirnya bukan solusi yang didapat, malah debat panas. Coba ganti dengan kalimat yang fokus ke perasaan, bukan tuduhan. Misalnya, aku ngerasa sedih waktu kamu gak dengerin ceritaku tadi. Kalimat ini ngajak ngobrol, bukan berantem. Pasangan jadi lebih terbuka karena dia nggak merasa diserang. Ini penting banget. Komunikasi bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling ngerti. Nah, yang ketiga ini sering kejadian juga, yaitu nggak benar-benar mendengarkan. Mungkin secara fisik kita ada di situ, tapi pikiran kita ngelayang. Atau kita sibuk mikirin jawaban kita sendiri, bukannya nyimak. Hasilnya, pasangan ngerasa diabaikan. Dan percayalah, gak ada yang suka merasa gak dianggap penting. Mendengarkan itu gak cuma soal kuping, tapi juga hati. Kadang, pasangan cuma pengen didengerin, bukan diceramahin. Cukup tatap mata, angguk, dan bilang, aku dengerin kok. Itu udah bikin mereka merasa dihargai. Dan dari situ, hubungan jadi lebih hangat. Kesalahan keempat adalah menghindari percakapan yang nggak nyaman. Kita suka takut konflik, jadi kita tahan-tahan. Nggak enak ngomong, takut ribut, akhirnya didiamin. Tapi masalah itu kayak luka. Kalau dibiarkan, makin parah, bukan hilang. Contohnya, kamu kesel karena pasangan sering telat. Tapi kamu nggak bilang. Lama-lama rasa kesel itu numpuk. Dan suatu saat bisa meledak cuman gara-gara hal sepele. Padahal kalau dari awal diomongin baik-baik, mungkin semuanya bisa selesai. Ngomong, jujur emang gak selalu enak. Tapi hubungan yang kuat itu dibangun dari keberanian buat bicara, bukan dari menghindar. Dan jangan lupa, kita bisa kok belajar ngomong tanpa menyakiti. Pakai nada lembut, pilih waktu yang pas, dan mulai dengan aku pengen ngobrol sesuatu yang penting. Kesalahan terakhir yang sering nggak disadari adalah meremehkan perasaan pasangan. Misalnya, pasangan cerita kalau dia sedih, terus kita jawab, gitu doang, lebay amat. Atau, ya elah, itu mah kecil. Nah, itu namanya invalidasi. Kita seolah bilang, perasaan kamu nggak penting. Padahal, buat dia itu bisa aja penting banget. Dan yang namanya perasaan gak bisa dibanding-bandingin.
Kalau kita terus invalidasi, lama-lama dia jadi malas cerita, ngerasa sendirian, dan akhirnya komunikasi pun mati. Coba biasakan validasi perasaan mereka. Misalnya, aku ngerti kok kamu sedih karena itu, atau wajar sih kamu ngerasa kayak gitu. Dari situ dia merasa aman buat terbuka, dan disitulah keintiman dibangun. Bukan dari hadiah mahal atau liburan romantis, tapi dari perasaan didengerin dan dimengerti. Tapi saya tahu, ngomong kayak gini itu gampang. Praktiknya, susah. Kadang kita juga kelepasan. Kita juga manusia. Tapi justru karena kita manusia, kita bisa belajar. Kita bisa refleksi. Kita bisa tanya ke diri sendiri. Selama ini aku udah jadi pendengar yang baik belum? Aku udah ngomong dengan jujur dan lembut belum? Aku udah berhenti menyalahkan belum? Komunikasi itu bukan skill bawaan, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Sama kayak naik sepeda. Awalnya goyang, jatuh, luka. Tapi makin lama makin lancar, asal mau terus belajar. Saya juga masih belajar. Kadang saya juga masih salah ngomong. Masih suka maksa orang ngerti saya tanpa saya berusaha ngerti mereka dulu. Tapi makin kesini, saya sadar hubungan yang baik itu dibangun dari dua orang yang saling mau belajar dan memperbaiki diri. Gak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling tumbuh. Kalau hari ini kamu ngerasa komunikasi dalam hubunganmu kacau, gak apa-apa. Yang penting, kamu mau sadar dan mulai berubah. Mulai dari hal kecil. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih jujur, dan jangan takut mengungkapkan perasaanmu. Dan buat kalian yang sedang memperbaiki hubungan atau bahkan sedang patah hati karena komunikasi yang buruk, ingat ini, kamu layak untuk dimengerti. Dan kamu juga punya tanggung jawab untuk belajar mengerti. Jangan nunggu pasangan berubah duluan. Mulai dari dirimu sendiri. Karena perubahan kecil dari satu orang bisa berdampak besar ke seluruh hubungan. Semoga obrolan santai kita kali ini bisa jadi pengingat ya. Bahwa cinta aja gak cukup. Harus ada komunikasi yang sehat, jujur, dan penuh empati. Karena tanpa itu, cinta bisa tenggelam dalam salah paham yang gak pernah selesai. Dan kalau kalian ngerasa butuh belajar lebih jauh tentang komunikasi, jangan sungkan buat cari bantuan. Entah itu dari buku, video, podcast, atau bahkan konseling. Gak ada yang salah dengan belajar. Justru itu bentuk keberanian dan cinta pada hubungan yang kita punya. Ingat, hubungan yang baik gak butuh dua orang sempurna. Cukup dua orang yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama.